Langit sore menggantung muram saat mobil sewaan Tiara memasuki gapura kecil bertuliskan Prenggulung. Jalanan sempit dan berliku, diapit oleh pohon-pohon jati yang menjulang seperti pagar waktu yang mengantar siapapun yang masuk ke wilayah itu kembali pada masa silam. Tidak ada suara klakson, hanya suara burung-burung yang berkicauan indah dan membuat suasana seakan berhenti di satu masa yang tak tergapai logika kota. Tiara menghela nafas panjang. Pindah ke sini adalah keputusannya sendiri. Keputusan nekat yang muncul setelah patah hati yang menghancurkan dunianya. Ia butuh tempat baru, udara baru, hidup yang tidak mengingatkannya pada bayang-bayang masa lalu. Prenggulung dengan segala ketenangannya yang ganjil seakan menjanjikan ruang untuk menyembuhkan. Rumah sewaan yang sudah tidak dihuni oleh pemiliknya ditinggal ke kota, hanya dititipkan ke tetangga terdekat. Itu berada di ujung jalan kecil, berdampingan dengan warung kelontong dan rumah-rumah tua berdinding papan kayu yang masih dipertahankan sejak zaman kemerdekaan. Bu Narmi menyambutnya dengan hangat. Wanita tua berkudung coklat tua itu bicara dengan suara yang pelan namun tegas, khas orang desa yang terbiasa menyimpan rahasia. Mbak Tiara, Sugeng rawuh, monggo istirahat dulu. Saya yang dipercaya sama pemilik rumahnya untuk memegang kunci rumah itu. Dan sekarang sampean yang nyewa. Nanti kalau ada apa-apa hubungi saya ya. Dan juga nanti kalau sudah longgar waktunya, saya antar lihat-lihat sekitar. Tapi ada yang penting, satu hal. Tiara mengangguk tanpa curiga sambil menurunkan kopernya dari bagasi. Di sini, jangan keluar malam kalau pas tanggalan Jawa, menunjukkan malam satu suro. Banyak orang kota ngerasa itu cuma mitos, tapi di sini kami percaya malam itu bukan malam biasa. Jangan dilanggar ya Mbak. Tiara tersenyum sedikit canggung. Baik Bu, saya akan ingat. Tapi dalam hati, ia menertawakan larangan itu. Sudah terbiasa dengan dunia yang memuja logika dan menertawakan hal-hal gaib. Tiara menempatkan peringatan Bu Narmi pada rak yang sama dengan pantangan menyapu malam hari atau duduk di depan pintu. Hari-hari pertamanya di Prenggulung berjalan lambat dan sunyi. Tiara mulai terbiasa dengan kehidupan yang ritmenya diatur oleh azan, oleh suara ayam, dan oleh sepi. Namun dari balik ketenangan itu, Tiara merasa ada sesuatu yang lain. Pandangan mata para warga yang terlalu cepat berpaling. Suara gamelan halus yang kadang terdengar dari arah bukit saat menjelang maghrib. Dan bau tupa yang entah dari mana muncul setiap malam ganjil. Ia mencoba mengusir rasa ganjil itu dengan kesibukan. Setiap pagi ia pergi ke bawah pohon yang rindang untuk menulis. Kadang ke warung yang ada di dekat rumah sewaannya. Ada kopi, singkong goreng, dan juga teh tubruk. Tapi malam tetap menjadi waktu paling sepi baginya. Dan di saat seperti itulah, pikirannya sering kembali pada masa lalu, pada luka yang belum kering, dan pada rasa kehilangan yang tidak pernah tuntas dijelaskan. 2 minggu setelah kedatangannya, malam turun dengan udara lebih dingin dari biasanya. Angin mengendap-endap dari sela jendela rumah dan menyelusup ke tengkuk Tiara seperti tangan halus yang mencubit kecil. Ia membuka ponselnya dan menatap wajah sendiri di kamera depan. Rambutnya panjang dan tidak beraturan. Patah hati membuatnya abai. Ia memandangi ujung-ujung rambutnya yang kering dan bercabang. Sesuatu dalam dirinya berbisik, sudah saatnya berubah. Aku harus potong rambut, gumamnya. Biar ringan, biar yang lama benar-benar pergi. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket, menggantungkan tas kecil di bahunya, dan melangkah keluar rumah. Bu Narmi tidak ada di rumah. Rumah itu sunyi, bahkan suara jangkrik terasa jauh malam itu. Ia berjalan ke arah barat, menyusuri jalanan yang hanya diterangi lampu jalan redup. Beberapa tempat salon yang sempat ia lewati sebelumnya tutup rapat. Kaca etalase gelap,
lampu dimatikan. Tiara mulai ragu, tapi entah kenapa, langkahnya terus bergerak. Hingga di ujung jalan, tepat di bawah pohon beringin tua, yang tampak lebih hidup dari biasanya. Sebuah salon kecil berdiri, pelangnya dari kayu, dengan cat pudar yang mengeja. Salon rumahan Ayudhya. Bangunannya kuno, dengan jendela besar bergorden renda, tapi dari dalam, cahaya terang memancar hangat, seperti lilin yang mengundang ngengat datang. Tanpa ragu Tiara membuka pintu. Sebuah lonceng kecil berdenting, dan suara langkah halus menyambutnya dari balik tirai putih di ujung ruangan. Seorang wanita muncul, tinggi, anggun, mengenakan kebaya krem yang bersih dan rambut disanggul rapi. Wajahnya cantik, namun ada sesuatu yang aneh. Senyumnya terlalu diam, matanya terlalu terang. "Sugeng Dalu, ada yang bisa saya bantu, Mbak?" Tiara tersenyum sopan. "Saya mau potong rambut, Mbak. Bisa sekarang, Mbak?" Wanita itu menatap jam dinding, lalu kembali menoleh pada Tiara. "Tentu saja, monggo Pinara." Sambil berjalan ke kursi salon, Tiara tak sadar bahwa jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia juga tak sadar bahwa malam itu di kalender Jawa adalah malam 1 Suro. Dan dari belakang tirai, angin mulai bergulung pelan, membawa serta wangi kemenyan yang samar. "Mbak sendirian ya?" tanya Mbak Rara tiba-tiba sambil mulai menyisir rambut Tiara. Tiara mengangguk. "Iya Mbak, baru pindah ke sini. Belum kenal siapa-siapa selain ibu yang punya rumah itu." Bu Rara tersenyum samar. "Tempat yang tepat untuk memulai lagi, Mbak, apalagi kalau kita tinggalkan sesuatu yang berat dari masa lalu." Tiara hanya diam. Gunting pertama mulai bergerak. Krek. Suara rambut dipotong menggema aneh di ruang itu, seolah lebih nyaring dari seharusnya. Saat helai rambut pertama jatuh ke lantai, hawa ruangan seketika berubah. Angin dingin berdesir masuk dari celah-celah dinding kayu, menyentuh tengkuk Tiara. Lampu di atas kepala berkedip 1 kali. Tiara menggigil, tapi tetap duduk diam. Udara mulai bersenandung pelan. Lagu berbahasa Jawa yang Tiara tak pahami, namun nadanya menenangkan dan sekaligus menyeramkan. Ada bagian yang berulang, lirih namun seperti mantra. "1 rambut untuk 1000 pelanggan, 1 nyawa untuk 1.000.000 rezeki." Tiara menegakkan tubuh, menoleh ke arah Mbak Rara. Tapi wanita itu tetap tersenyum. Tatapannya kosong sejenak. Tiara menggigit bibirnya. Ia merasa merinding, tapi menyalahkan pikirannya sendiri yang terlalu terbawa suasana. "Suaranya bagus, Mbak," katanya mencoba ramah. Mbak Rara hanya tertawa kecil. "Lagu dari simbah saya. Dulu biasa dinyanyikan saat menyisir anak gadis, biar rambutnya kuat." Tiara mengangguk pelan, tapi tubuhnya terasa aneh. Tangan dan kakinya dingin. Ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma potong rambut biasa, batinnya. Cuma salon tua, tak ada yang aneh. Tapi sesuatu dalam cermin mulai mengganggunya. Bukan pantulan dirinya, tapi bayangan kursi di belakangnya yang sesekali tampak seperti ada sosok duduk di sana. Ia mengedipkan mata. Kursi itu kosong. Tapi kemudian Bu Rara menyentuh pundaknya pelan. "Sampun, semoga lebih ringan ya." Tiara berdiri perlahan. Kepalanya terasa enteng, terlalu enteng. Dan Mbak Rara hanya menatapnya dari belakang, sambil menggenggam sejumput rambut panjang Tiara yang kini sudah tergeletak di lantai. Langkah kaki Tiara keluar dari salon terasa enteng, hampir tanpa bobot. Udara malam menyambutnya dengan hembusan lembut, namun hawa dinginnya terasa berbeda, seolah-olah menyusup ke dalam pori-pori, bukan sekadar menyentuh kulit. Tiara menyentuh rambutnya yang kini pendek sebahu. Jemarinya menyapu tengkuk yang terbuka, ringan, tapi ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ia menoleh sebentar ke arah pintu salon Ayudhya, seakan ingin mengucapkan sesuatu, namun Mbak Rara sudah tidak terlihat lagi. Lampu salon tetap menyala terang, tapi ruangannya kini sunyi, seakan tak pernah ada aktivitas di dalam. Tiara melangkah pergi, pelan,
menyusuri jalan kecil yang kini semakin sepi. Setiap rumah tampak mati, jendela tertutup rapat, lampu padam, tapi ia tak terlalu memikirkannya. Ia merasa lelah, namun bukan lelah biasa. Semacam rasa hampa mulai merayap dari dalam dadanya, menjalar ke leher, lalu ke kepala. Langkahnya tak begitu stabil. Beberapa kali ia mengusap pelipis. Ada denyutan pelan yang terasa seperti detak jam tua di kamar sunyi. Setibanya di kamar, Tiara langsung melempar tasnya ke meja dan duduk menghadap cermin kecil. Ia menatap bayangannya sendiri. Tapi yang menatap balik bukan dirinya. Wajah di cermin memang mirip dirinya, tapi matanya kosong. Tatapannya seperti benda mati. Rambut pendeknya tampak tak menyatu dengan wajah itu, seperti topeng yang dipaksakan. Tiara mengedipkan mata. Cermin kembali normal, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu beranjak ke tempat tidur. Di sisi lain, di balik dinding kayu salon tua yang perlahan meredup lampunya, Budara berjalan menuju bagian belakang. Langkahnya tenang, nyaris tak bersuara. Ia membuka tirai kain batik yang menjadi pembatas ruang depan dan ruang ritual. Ruang itu sempit, dingin, dan berbau tanah. Di tengahnya terdapat sebuah meja batu hitam. Di sekeliling meja itu beberapa mangkuk tanah liat berjejer. Setiap mangkuk berisi rambut yang tampaknya sudah tua, kering, kusut, dan kecoklatan. Pada tiap mangkuk tertulis angka tahun, mulai dari tahun 1978 hingga sekarang. Manekin besar berdiri di ujung ruangan, tingginya hampir 2 meter, dibalut kain putih yang mulai kecoklatan. Kulitnya terkelupas seperti bekas terbakar, dengan bekas luka yang seolah hidup. Manekin itu bukan sekadar pajangan, ia semacam penadah, sebuah wadah perantara antara dunia manusia dan dunia yang lebih tua dari itu. Mbak Rara berhenti di hadapannya. Ia meletakkan sejumput rambut Tiara di mangkuk yang telah disiapkan. Di samping mangkuk, ada bunga telon layu yang diikat dengan benang merah, serta selembar kertas coklat tua tempat nama Tiara ditulis dengan arang hitam. Ia mulai membaca mantranya dalam bahasa Jawa kuno, nyaris tanpa jeda, dengan suara lirih dan lambat. Di tangannya, ia memegang sisir kayu tua. Di ujungnya ada noda gelap kemerahan. Benda itu ia peras pelan, dan setetes cairan merah jatuh ke dalam mangkuk. Sisir itu menyimpan serpih darah dari kulit kepala para korban sebelumnya. Luka kecil yang tak pernah disadari. Rahayu Bumi Kero. Satu rambut, satu lintasan nasib, satu nyawa, dan seterusnya. Kertas bertuliskan nama Tiara lalu ia gulung kecil dan dibakar bersama bunga telon. Api membakar perlahan, mengeluarkan asap putih beraroma kemenyan pekat. Asap itu mengalir pelan, menyusuri ruangan, lalu melingkari tubuh manekin. Dari balik dinding, terdengar derit samar, seperti seseorang menyeret rantai. Tapi Mbak Rara tidak menoleh. Ia sudah terbiasa. Itu adalah suara arwah yang menagih arwah yang selama ini menunggu tumbal baru agar mereka tetap tenang dalam luka lamanya. Mbak Rara menyelesaikan ritual dengan menuangkan air berwarna kehitaman ke dalam lubang tanah di bawah manekin. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum lega. Salon Ayu Dia akan tetap hidup 1 tahun lagi. Ia berdiri lalu meniup lampu minyak satu persatu. Cahaya perlahan padam, ruangan kembali gelap. Hanya tersisa bau rambut terbakar, arang, dan darah tua. Sementara itu, di rumah sewa, Tiara tidak bisa tidur. Ia gelisah di atas kasur, memeluk bantal, matanya terus terbuka. Setiap kali hampir tertidur, ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tak bernama. Rasanya seperti melayang. Ada yang hilang dari dirinya, tapi ia belum tahu apa. Yang jelas sejak rambut itu dipotong, ia bukan lagi Tiara yang sama. Sudah 5 hari berlalu sejak Tiara memotong rambutnya di salon Ayu Dia. Namun tubuhnya masih serasa seakan tak mengenal waktu. Setiap malam ia hanya terbaring menatap langit-langit rumah. Mata terbuka lebar, otot-ototnya tegang, dan pikirannya penuh suara-suara asing. Padahal tubuhnya lelah, matanya berat, namun tidur tak kunjung datang. Ia bangkit dari tempat tidur,
berjalan pelan ke arah cermin kecil di meja. Cahaya redup dari bolam kamar membuat bayangannya samar, tapi cukup jelas untuk melihat apa yang membuatnya gelisah. Rambutnya. Tiara menyentuh ujung-ujung helai rambutnya yang kini sebahu, tapi ia yakin waktu pertama kali keluar dari salon, rambutnya tak sependek ini. Ia potong sampai sebahu, namun kini ujung rambutnya bahkan sudah di atas bahu. Beberapa helai seperti lebih pendek lagi, seperti hasil guntingan tak rata, seolah rambutnya terus-menerus dipotong sedikit demi sedikit saat ia tak sadar. Ini perasaanku saja, bisiknya sambil menatap cermin. Tapi itu bukan satu-satunya keanehan. Setiap kali ia menyisir rambut, sisirnya tak pernah menemukan helaian yang rontok, tak satu pun. Rambutnya tak tumbuh, tak rontok, tak bergerak, seperti mati. Dan tiap malam, mimpi buruk membayanginya, menyambanginya. Bukan mimpi yang berubah-ubah, tapi mimpi yang sama, berulang. Dalam mimpi itu, ia selalu duduk di sebuah kursi salon tua. Tubuhnya diikat oleh kain putih kotor. Ruangan di sekelilingnya gelap, temaram oleh lampu minyak yang menggantung dari langit-langit. Udara dipenuhi wangi menyengat dari kemenyan dan bunga layu. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya kaku. Lalu dari balik bayangan-bayangan gelap, tangan-tangan muncul tak terlihat. Tubuhnya hanya tangan panjang kurus dan dingin. Mereka menarik rambutnya, memelintir, mencabut, menggenggam erat seolah rambut itu adalah milik mereka sejak awal. Tiara menjerit dalam mimpi, tapi suaranya lenyap. Tak ada gema, tak ada yang mendengar. Dan selalu suara itu muncul di akhir, suara perempuan tua yang tenang tapi menusuk. "Terima kasih, Nduk. Karenamu cabang baru bisa dibuka." Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Nafas terengah, jantung berdebar keras seperti ingin meloncat keluar. Tangannya langsung menyentuh kepala, memegang rambutnya, dan lagi-lagi merasa itu semakin pendek. Hari demi hari, mimpi itu datang lagi, dan Tiara mulai merasa waktu tidak berjalan dengan normal. Siang serasa terlalu cepat, malam terlalu lama. Ia bahkan tidak yakin lagi hari apa sekarang. Tiap kali berdiri di depan cermin, ia melihat pantulan dirinya seperti bukan dirinya. Wajah itu tampak letih, mata cekung, kulit pucat. Kadang, ia merasa sosok di cermin tersenyum, padahal ia tak sedang tersenyum. Semua itu membuatnya semakin takut, namun ia tak tahu harus bicara pada siapa. Orang yang memegang kunci rumah itu hanya melihatnya dengan prihatin, menyarankan air kelapa muda dan doa-doa pendek. Tapi Tiara tahu, ini lebih dari sekadar gangguan tidur. Ini seperti ada yang menggerogoti dirinya dari dalam, perlahan-lahan. Dan semua itu berawal dari malam satu suro, dari kursi salon tua, dari tangan yang tak kasat mata. Tiara akhirnya tak sanggup menahan semua yang menyesakkan dadanya. Setelah bermalam-malam dihantui mimpi yang sama dan keanehan pada rambutnya yang tak kunjung tumbuh, ia duduk bersama Bu Narmi di ruang tamu rumah tersebut pada suatu pagi yang lengang. Matahari baru saja naik, tapi wajah Tiara sudah tampak lelah. Mata cekung dan suara lirih seperti orang yang tak tidur selama berhari-hari. "Saya mau tanya sesuatu, Bu, tapi jangan ketawain saya ya," ucap Tiara ragu. Bu Narmi meletakkan gelas teh hangat di meja, menatap Tiara dengan alis sedikit berkerut. "Kamu kenapa, Nduk? Sakit?" Tiara menelan ludah. Ia menceritakan semuanya, tentang malam ia keluar saat malam satu suro dan potong rambut di salon Ayudhya, tentang mimpi-mimpi aneh yang menghantuinya dan rambutnya yang semakin hari semakin pendek. Ia juga menceritakan rasa ringan di kepalanya yang tak wajar, dan suara ucapan terima kasih dalam mimpinya. Saat nama salon Ayudhya disebut, wajah Bu Narmi langsung berubah. Sorot matanya yang biasanya tenang kini memudar. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh gelas teh yang mulai mendingin. "Salon Ayudhya?" gumamnya pelan. Tiara mengangguk. "Iya, Bu, saya kesana malam-malam. Salon lain tutup semua. Cuma itu yang buka saat itu, Bu." Hening sejenak. Bu Narmi menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu, lalu menghela nafas berat. "Nduk, aku
Aku kira itu tempat sudah lama hilang. Loh, kok bisa kamu ke sana? Tiara mengerutkan dahi. Memangnya kenapa, Bu? Perlahan Bu Narmi mulai bercerita. Suaranya pelan, seakan setiap kata yang diucapkan membuka luka lama yang telah terkubur puluhan tahun. Dulu, sekitar 25 tahun yang lalu, salon itu memang ada. Letaknya persis di tempat yang kamu ceritakan. Tapi tempat itu terbakar habis pada malam 1 Suro. Api besar melalap bangunan dan semua pegawainya terkunci di dalam. Tidak satu pun yang selamat. Tiara menahan nafas. Lalu, orang-orang sini bilang itu bukan kecelakaan biasa. Pemilik salon itu namanya Mbak Rara. Dikenal anggun, cantik, tapi menyimpan sesuatu. Katanya dia melakukan perjanjian gaib. Salon itu hanya bisa terus berdiri jika setiap malam 1 Suro ada tumbal yang datang dan menyerahkan rambutnya. Rambut? Tiara memegang ujung rambutnya yang makin pendek hari ke hari. Ya, rambut wanita. Dibilang sebagai bibit yang akan disemai di tanah agar salon itu tetap mendapat rezeki dari dunia yang tidak bisa kita lihat. Tapi kalau tak ada tumbal, bangunan akan hancur dan arwah-arwah di dalamnya kembali merasakan api yang dulu membakar mereka hidup-hidup. Tiara terdiam, kepalanya mulai berdenyut. Semua cerita itu cocok dengan yang ia alami, tapi satu hal yang belum bisa ia cerna. Jika salon itu sudah terbakar habis, tempat apa yang ia datangi malam itu? Bu Narmi melanjutkan, suaranya lirih tapi berat. Mungkin kamu bukan potong rambut di dunia kita, Nak. Pagi itu, tanpa sempat sarapan atau mengemasi banyak barang, Tiara melangkah cepat menuju jalan utama Prenggulung. Tas kecil menyampir di pundak, dompet dan ponsel di genggaman. Ia tak ingin menunggu lebih lama. Segalanya terasa begitu salah. Rasa ringan di kepalanya bukan sekadar perasaan, tapi peringatan. Ia harus pergi. Namun setiap langkah menuju keluar seperti berjalan di lingkaran tanpa ujung. Ojek yang diminta mengantarnya hanya mengangguk lesu, lalu menolak. Maaf Mbak, saya nggak pernah keluar dari sini kalau pas hari pasaran Kliwon. Apalagi barengan Suro, nggak berani. Tiara nekat berjalan kaki, berharap menemukan kendaraan umum di perbatasan. Tapi jalan yang ia tempuh seolah memutar dirinya kembali ke tempat semula. Petunjuk jalan berubah, padahal tadi ia sudah melewati warung dan jembatan. Kini ia berdiri lagi di pertigaan, menghadap pohon beringin tua, tepat di depan salon Ayudhya. Tubuhnya menggigil. Ini mustahil. Langit mendung, udara makin dingin. Suara seperti desir nafas terdengar dari sela-sela dedaunan pohon. Tiara melangkah mundur, ingin berbalik arah. Namun sesuatu di jendela salon membuatnya berhenti. Seberkas bayangan, sosok wanita kurus duduk terbungkuk dan kepalanya botak. Tiara terpaku. Dengan langkah ragu, ia menghampiri jendela kaca. Salon itu tampak kosong. Tapi dari balik tirai tipis terlihat ruangan gelap dengan jeruji besi tinggi seperti kandang. Dan di dalamnya, wanita yang tadi dilihat berdiri, wajahnya tertunduk, tubuhnya gemetar. Tiara mengamati lebih seksama dan darahnya terasa berhenti mengalir. Itu dirinya. Wanita di balik jeruji itu adalah dirinya sendiri, sama persis. Wajahnya, matanya, bahkan bekas luka kecil di pelipis kanan. Bedanya hanya satu, wanita itu tak punya rambut. Bukan mungkin, gumamnya. Tapi bayangan itu menatap balik dan senyumnya menyedihkan. Dengan dorongan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan tidak percaya, Tiara membuka pintu salon. Kali ini tak ada suara lonceng, ruangan kosong, cahaya redup, dan aroma kemenyan menyengat menusuk. Tiara masuk, lantai berdebu, tapi kursi salon tampak rapi. Ia menoleh ke sisi kiri di balik tirai putih. Langkah-langkah pelan terdengar, lalu muncullah Mbak Rara. Wanita itu masih dengan kebaya yang sama. Rambut sanggul rapi, tapi kini wajahnya lebih pucat. Matanya tampak lebih dalam, hitam, seperti lubang tak berdasar.
Tiara menatapnya dengan penuh amarah. "Apa yang Mbak lakukan padaku? Siapa wanita di balik jeruji itu? Itu aku kan?" Mbak Rara hanya tersenyum. Senyum tipis tanpa suara. "Yang ada di sana adalah yang akan tetap hidup. Dan kamu yang sudah menyerahkan rambutmu pada malam terakhir tak bisa kembali. Itu malam terlarang." Tiara hendak melawan, berlari keluar, namun kakinya tak bisa digerakkan. Seperti tubuhnya membatu, nafasnya berat. Ruangan sekelilingnya bergoyang. Dinding salon berubah menjadi arang. Kursi salon terbakar pelan, dan tangan-tangan hitam mulai merayap dari lantai, menggenggam kakinya. Ia berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Mbak Rara mendekat perlahan, membawa sisir kayu tua. Dengan satu gerakan cepat, ia memegang kepala Tiara dan mulai mencukur habis sisa rambut yang masih melekat. Tiara hanya bisa menatap cermin, menyaksikan bayangan dirinya berubah, kosong, hancur. Dan ketika rambut terakhir jatuh ke lantai, tubuh Tiara lenyap. Yang tersisa hanyalah pantulan kosong di cermin salon tua. Malam itu, salon Ayudhya kembali terang. Di belakang, satu mangkuk tanah liat baru ditambahkan. Rambut hitam pendek di dalamnya dikelilingi bunga telon layu. Di jeruji besi, sesosok wanita botak duduk terdiam. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi kadang ia masih tersenyum seolah hidup. Karena bagi arwah Tiara, dirinya belum mati. Ia hanya belum bisa bangun dari mimpi buruk. Selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen di video sebelumnya dalam judul Petaka Pelet Buru Perindu. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum.